pola makan dan juga diet yang bisa kita terapkan ya. Jadi karena berdasarkan riset juga, pola ini merupakan pola yang paling baik sebenarnya ya, paling baik, tapi memang untuk pengaplikasiannya dia adalah yang paling susah. Nah, eh, malam ini saya akan membahas terkait dengan clean eating versus mindful eating. Kira-kira mana nih yang lebih baik, atau lebih tepatnya bukan lebih baik, mana nih yang lebih cocok untuk saya atau untuk teman-teman di sini semuanya. Jadi kita harus kenal nih diri kita. Kira-kira saya atau kita individu ini masing-masing lebih cocok pakai yang mana? Atau clean eating kah atau mungkin mindful eating? Karena banyak sekali berbagai jenis diet memang, atau kalau misalnya teman-teman di sini main TikTok pasti pernah ya nge-scroll atau lihat atau mungkin muncul di beranda ada namanya Tiffany Plate. Kira-kira tahu nggak di sini Tiffany Plate? Nah, Tiffany Plate ini sebenarnya ya bisa dibilang dia hampir clean eating, tapi juga ada sedikit sih makan UPF-nya ya. Dia selalu mengkonsumsi, di situ ada sosis, lalu mustard dan juga yogurt. Nah, tapi selebihnya yang dikonsumsi adalah fresh buah dan sayur, jadi buah dan sayur yang segar. Itu banyak sekali diikuti atau di stage oleh berbagai orang ya, bahkan dari beberapa negara, karena ternyata berdasarkan testimoninya memang bisa menurunkan berat badan sampai 30 kilo gitu. Tapi tentu dengan selang waktu yang cukup lama, ya nggak mungkin sebulan langsung 30 kilo, itu juga berat tentunya. Nah, kita awali dulu di sini. Saya sebelumnya mau tanya nih, siapa teman-teman di sini yang udah pernah konsumsi green juice? Kak Citra pernah pasti ya? Pernah, pernah, Nah, pernah ya. ya benar. Selain Kak Meskipun Citra, masih siapa jarang. nih yang udah pernah konsumsi green juice? Green juice ini pasti ada ya di salah satu meal plan list, entah itu untuk di hari tertentu atau mungkin biasanya diberikan di sesi pagi. Ini salah satu cara buat ngejar serat harian kita. Jadi dibuatlah green juice. Jadi ini memang kombinasi dari buah dan sayur. Nah, yang paling enak tuh tentu kita nambahinnya adalah nanas, karena memang untuk menutupi rasa getir atau aftertaste pahit yang ada di sayur-sayuran. Dan juga dia bisa menutupi aroma langu. Misalnya kita bikin green juice dari sawi, lalu ditambah timun, lalu ditambah seledri, dan dikasih nanas, atau nanti di akhir sesinya kita kasih lemon. Itu better untuk dikonsumsi. Ini dengan catatan nggak dikasih tambahan gula ya. Nah, tentu ini jadi salah satu menu yang baik untuk kita konsumsi sehari-hari. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini sempat nih ngelihat food diary-nya Lisfit nih, oh ada nih ternyata di sesi pagi hari Selasa misalnya ada menu green juice. Nah, sebenarnya teman-teman itu lagi menerapkan clean eating. Kenapa? Karena clean eating itu sendiri merupakan suatu pola makan di mana teman-teman makan makanan yang minim banget untuk diproses, atau makanan-makanan UPF, ultra processed food. Jadi memang kalau misalnya kita konsumsi makanan, oh ternyata ini makanan aslinya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga protein yang memang pengolahannya tidak banyak atau bahkan tidak diawetkan. Ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali, tapi dari segi palatabilitas atau dari segi sensori ini memang kurang nyaman atau kurang enak gitu ya, terutama bagi kita yang lagi belajar atau lagi memulai. Makanya kenapa kalau misalnya kita check and recheck di meal plan itu, nggak semuanya kok clean eating atau nggak semuanya harus konsumsi green juice. Misalnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada green juice-nya enggak. Tapi memang di seminggu atau di week itu adalah sekitar 2 sampai 3 kali menu green juice. Nah, ini merupakan kombinasi ya antara kita untuk makan yang baik bagi pencernaan dan juga makan di mana kita masih bisa menikmati makanan yang enak atau makanan yang kita sukai. Ini adalah contoh dari eh, pengaplikasian clean eating itu sendiri. Jadi, kalau misalnya clean eating, nah kita itu konsumsi ikan yang memang ikannya itu adalah ikan segar yang kita beli atau kita peroleh. Sedangkan kalau misalnya kita tidak menerapkan clean eating, kita masih makan tuh ikan-ikan lain yang dia prosesnya itu panjang. Misalnya kita masih makan sarden, lalu makanan-makanan kalengan lainnya yang
diasapkan, misalnya ikan asap, ikan asin. Nah, itu kita berarti tidak menerapkan clean eating. Tapi kalau misalnya kita menerapkan clean eating, kita ini hanya mau makan ikan yang memang dia itu adalah ikan segar atau dia tidak diproses sebelumnya. Jadi itu ikan di tangan pertama yang kita olah, lalu pengolahannya pun tricky. Jadi kita nggak di frying, tapi diolah sedemikian rupa dengan pembatasan GGL sehingga memang secara nutrisi dan secara kesehatan ini sangat baik, tapi dari sensori dan daya terima belum tentu bisa diterima oleh kebanyakan orang. Jadi semacam sashimi gitu ya, Coach ya? Nah, bisa. Sashimi juga merupakan salah satu clean eating ya. Kalau misalnya kita lagi makan sashimi, nah itu tentu juga salah satu clean eating. Nah, jadi clean eating itu sendiri merupakan salah satu metode atau cara yang digunakan. Nah, risetnya pun banyak. Salah satu tujuan dari clean eating ini sendiri adalah untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, karena ada riset yang menyatakan bahwa konsumsi UPF ini merupakan salah satu pencetus terjadinya penyakit kardio atau penyakit jantung. Dan ini berdasarkan dari studi cohort ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata kalau misalnya kita terbiasa atau sering konsumsi makanan-makanan UPF atau rantai panjang, tentu kan GGL-nya tinggi. Belum tidak hanya GGL-nya aja, tapi juga di situ ada penambahan BTP atau artificial ingredients kayak pewarna, perisa, lalu juga pengawet. Sehingga dampaknya adalah berdasarkan studi di sini meningkatkan 10% resiko untuk terserang penyakit kardiovaskular. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, ternyata dari konsumsi masyarakat, sebagian besar itu memang masih banyak yang konsumsi gula. Nah, ini gula ini menempati urutan yang paling banyak, ibarat kata persentasenya tinggi, terutama dari beverage atau dari minuman-minuman, kayak misalnya kita gampang kan nemu minuman kekinian, mau itu boba, mungkin berbagai jenis teh yang mungkin gulanya kita nggak sadar tinggi, atau es ya, es krim kayak gitu juga termasuk makanan yang tinggi gula kalau misalnya memang kita nggak concern. Atau lagi nongkrong nih ternyata, nah kita suka order atau memesan kopi, nah kita nggak aware juga kadang di kandungan gulanya. Makanya kenapa produk-produk yang memiliki kandungan gula atau pemanis ini konsumsinya masih tinggi. Sedangkan di Indonesia sendiri ini belum ada yang namanya pemberlakuan cukai MBK. Jadi minuman yang mengandung gula dan juga pemanis ini belum ada pajaknya atau cukainya ya, sehingga memang jumlahnya makin tinggi. Dan justru kalau misalnya kita telisik lagi atau kita perhatikan, justru produk-produk yang less sugar ini di negara kita itu mahal gitu. Kayak misalnya ada dua jenis produk serupa. Kalau teman-teman perhatikan di sini, misalnya sama-sama yogurt atau minuman probiotik, ada yang gulanya normal, tapi sekitar 18 gram per 110 mili. Satu lagi gulanya less sugar. Nah, gulanya cuma 4 gram per 110 mili. Tapi yang harganya less sugar ini jauh lebih mahal. Padahal secara bahan, secara ingredient, kedua jenis varian ini sama. Produsennya sama. Yang membedakan adalah kandungan gulanya. Tapi yang lebih mahal yang less sugar. Nah, ini lucunya di Indonesia seperti itu. Jadi produk-produk yang gulanya lebih rendah ternyata lebih mahal gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa kontrol sendiri, ya kita cukup tidak mengkonsumsi berlebihan aja gitu. Nah, selain itu juga banyak, itu nggak hanya di produk-produk yang kemasan. Produk-produk misalnya kalau teman-teman di sini lagi membeli minuman-minuman kekinian gitu, ada opsi atau pilihan untuk less sugar atau gulanya setengah, ternyata harganya juga lebih mahal. Banyak lagi, itu hanyalah sebagian contoh kecil. Selain itu, faktor-faktor lainnya di sisanya adalah dari konsumsi daging, daging merah, lalu makanan-makanan berpati, lemak, saus, dan juga susu. Nah, bagaimana sih cara melakukan clean eating itu sendiri? Kalau kita melakukan clean eating berarti dari sumber karbo pertama. Kita memilih karbohidrat yang dia memang adalah biji-bijian utuh. Kalau misalnya di luar negeri itu biasanya ada havermouth,
Tapi kalau misalnya di sini biasanya menggunakan jagung, lalu beras merah, yang tentu kalau misalnya ditinjau atau kita bongkar lagi kandungan kalorinya tentu lebih rendah, lalu seratnya juga lebih tinggi dan lebih mengenyangkan. Nah, tentu kalau misalnya roti pun dibatasi, misalnya rotinya dipilihlah yang roti gandum. Lalu yang kedua, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Bahkan kalau misalnya kita lagi praktis atau lagi melakukan clean eating, itu setidaknya kita mengkonsumsi 9 porsi buah-buahan. Jadi memang lebih banyak dibandingkan dengan anjuran dari Kemenkes ya. Kalau Kemenkes kan 2/3 ya untuk untuk sayur-sayuran, sedangkan untuk buah-buahan hanya sepertiga atau sehari minimal 150 gram untuk buah dan 250 gram untuk sayur-sayuran. Tentu kalau misalnya kita lagi clean eating, konsumsi buah dan sayurnya jadi lebih banyak. Lalu yang ketiga adalah pembatasan konsumsi gula dan juga garam. Nah, selain itu juga kita dianjurkan untuk selalu menelisik atau membaca label pangan kemasan. Dan untuk memperhatikan kembali nih apakah makanan ini perlu untuk kita konsumsi atau tidak. Karena memang ketika melakukan clean eating, di sini kita benar-benar membatasi makanan kemasan. Dan yang terakhir adalah mencukupi kebutuhan hidrasi atau kebutuhan cairan harian kita, yaitu dengan konsumsi air putih yang sesuai. Kalau di Indonesia sendiri, rekomendasi untuk orang dewasa dengan kebutuhan kalori rata-rata berdasarkan AKG 2.200 kilokalori itu kita setidaknya mengkonsumsi minum 2,5 liter per hari atau setara kurang lebih 8 gelas. Nah, Coach, clean kalau eating si muesli itu termasuk clean eating bukan, Coach? mostly termasuk clean eating. Dia termasuk salah satu jenis biji-bijian utuh yang direkomendasikan untuk kita konsumsi. Selain itu ada granola juga nih. Teman-teman tahu kan ya granola, jadi dia memang sedikit lah mirip kayak oat, tapi memang lebih besar-besar biji-bijiannya. Tapi kalau untuk clean eating ini dia agak strict dikonsumsi nasi putih, sehingga memang untuk nasi putihnya dibatasi atau biasanya diganti dengan beras yang berwarna ya, misalnya beras coklat atau beras merah. Oh, oke. Tuh Mbak Nadia udah jawab ya. Mumpung Oke, masih di sini sebelum coaching, jadi dijawab duluan. siap. Nah, untuk clean eating ini sendiri, dia biasanya juga identik dengan konsumsi makanan-makanan yang organik. Bahkan dalam kondisi yang strict, mereka atau individu yang melaksanakan clean eating ini sangat memperhatikan jumlah dan juga jenis bahkan cara pengolahan atau budidaya makanan yang akan mereka konsumsi. Kenapa mereka lebih concern untuk mengkonsumsi makanan-makanan organik saja? Dan ini emang trennya naik ya. Dari tahun ke tahun, permintaan terkait dengan organic food ini dia selalu naik. Nah, berarti kenapa masyarakat kita lebih mulai banyak yang memperoleh akses informasi terkait pangan dan kesehatan. Nah, organic food ini atau makanan-makanan organik cenderung lebih dipilih ketika kita menjalani clean eating. Yang pertama karena memang kandungan antioksidan dan vitaminnya lebih tinggi. Hal ini ada kaitannya dengan proses budidaya, sehingga ketika budidaya tanaman dan juga bahan pangan tersebut minim pestisida atau mungkin tidak ditambahkan dengan bahan-bahan kimia, maka proses pembentukan senyawa antioksidan dan kadar vitamin yang ada di bahan pangan itu lebih optimal. Jadi memang kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya secara konvensional. Yang kedua, kandungan nitratnya juga lebih rendah. Nah, nitrat ini biasanya ada di pupuk tanaman, lalu juga ada di obat-obatan, lalu juga ada di bahan kimia yang digunakan selama proses budidaya. Jadi kalau misalnya organic food ini dipilih, maka potensi atau kandungan nitrat yang ada di bahan pangannya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan makanan atau bahan pangan konvensional. Nah, untuk produk yang ketiga, biasanya nih di produk-produk susu yang organik, kandungan omega 3-nya lebih tinggi karena kualitasnya juga lebih terjaga. Hewan peternakannya, hewan sapinya mengkonsumsi makanan yang benar-benar dijaga, di mana memang mereka dibiarkan di kandang terbuka, lalu juga memperoleh asupan makanan yang
memang memang untuk pertumbuhan optimal. Jadi pertumbuhannya tidak dipaksa cepat atau tidak dipercepat untuk menghasilkan susu lebih banyak, sehingga kualitas kandungan gizi dari produk susu yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan budidaya secara konvensional. Nah, ini yang paling kita jadi pertanyaan ya. Kadang yang sering kali saya dapat ketika mengisi nutritionist one-on-one itu tanya nih, kalau misalnya nih ayam negeri sama ayam kampung mana yang lebih bagus? Dari segi kandungan gizi emang proteinnya lebih tinggi di ayam kampung, tapi untuk kandungan lainnya itu kurang lebih beda tipis dan cenderung sama. Kalaupun berbeda tidak signifikan. Nah, terus ada lagi pertanyaan kedua. Katanya kalau misalnya mengkonsumsi ayam negeri banyak-banyak, misalnya apalagi bagian sayapnya, nah itu berisiko meningkatkan resiko kanker gitu. Karena ada pengaruhnya juga ya dari proses budidaya itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan bahas dari sisi bahan pangan tumbuhan atau bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dulu. Budidaya antara makanan atau bahan pangan secara organik dan konvensional itu berbeda. Kalau organik, dia dibudidayakan dengan hanya memanfaatkan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi kalaupun ada cara untuk pengendalian hama, maka yang digunakan adalah predator alami. Misalnya, di daerah ini banyak hama walangnya, maka yang digunakan adalah predatornya ya ayam dan bebek. Berbeda ketika budidaya secara konvensional. Kalau konvensional ini ada lebih ke sektor ekonomi. Jadi memang kejar target ya istilahnya. Misalnya dalam 48 hari harus sudah panen sayur-sayuran sehingga tentu akan dikasih nutrisi atau dikasih bahan kimia untuk mempercepat pertumbuhannya. Lalu akan ditambahkan apalagi pestisida yang jelas untuk penanggulangan hamanya juga. Lalu nanti akan ditambahkan bahan-bahan kimia lainnya. Sehingga memang lebih terjaga dan lebih bagus outputnya secara fisik. Kadang kita suka ngelihat nih kalau misalnya sayuran antara yang diproses secara organik dengan konvensional, selada misalnya, ternyata yang organik ini warnanya kurang segar atau daunnya kecil-kecil, tapi kalau yang konvensional ini daunnya bagus, mekar-mekar, seladanya segar kayak gitu. Nah, itu adalah plus minus sebenarnya ya. Lalu yang kedua, yang paling sering juga adalah di sini pangan hewani. Kalau pangan hewani tentu ini yang paling banyak ayam ya. Ayam karena kalau ayam negeri itu dia 48 hari sudah harus dipanen atau harus masuk ke proses selanjutnya yaitu distribusi. Tentu ada pakan yang bisa mempercepat pertumbuhannya, lalu juga ada vitamin dan juga ada bahan-bahan lain yang ditambahkan selama proses pertumbuhannya. Berbeda ketika budidaya tersebut adalah ayam kampung ya. Kalau ayam kampung cenderung dibebaskan atau tidak ditaruh di dalam sangkar, pun makanannya juga lebih terjaga, di mana makanannya ya bahan makanan alami. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari bobotnya, tentu ayam yang industri atau yang konvensional ini dia lebih berat dibandingkan dengan ayam kampung atau ayam yang organik. Nah, tentu ini juga jadi salah satu pilihan. Sebenarnya memang benar kalau konsumsi ayam kampung atau maksud saya ayam konvensional atau yang non organik ini dalam jangka panjang tentu dapat meningkatkan hormon estrogen baik di laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya jumlahnya kelebihan banget gitu ya, ya memang ada resiko untuk penyakit kanker. Tapi studi ini tuh masih harus didukung dengan penelitian-penelitian yang lebih detail dan juga lebih akurat. Karena nggak mungkin dong setiap hari kita misalnya makan ayam itu 2 ekor sampai 3 ekor per hari. Kalaupun kita makan, biasanya yang kita pilih itu kebanyakan. Atau kalau misalnya saya bikin meal plan itu adalah bagian dadanya. Jadi memang fokus atau concernnya adalah cari bagian yang memang proteinnya lebih tinggi, tapi fatnya juga lebih rendah gitu. Jadi kalau mau ditanya nih, saya lebih better organik atau konvensional, tentu yang better adalah organik. Tapi kita lihat lagi kondisi kita masing-masing, karena organik ini juga
secara ekonomi atau secara harga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. Nah, selain itu juga kadang kita seringkali terjebak dengan iklan-iklan logo makanan organik. Karena organik memang secara budidaya jauh lebih sehat dibandingkan konvensional, tapi bukan berarti dia sehat atau satu-satunya penentu yang bisa sehat kalau kita konsumsi setiap hari. Seperti berikut. Nah, contohnya di sini. Ini adalah contoh nih, salah satu produk. Di sini ada gula aren atau palm sugar. Nah, di sini ada klaimnya organik. Berarti memang secara budidaya dia tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Artinya seluruh bahannya organik. Nah, tapi kita sering lupa, ini namanya gula ya. Namanya gula kan isinya kalori. Kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan, tentu nggak bagus untuk kesehatan karena gula aren, gula palem, gula pasir. Nah, itu kalau misalnya dijejerin nih, dibarisin sama, itu kandungan kalorinya sama aja ketika dia dikonversi ya. Yang membedakan adalah gula palem atau gula aren ini dia mengandung mineral, dikit banget dibandingkan dengan gula pasir. Jadi kalau misalnya masuk ke hitungan konsumsi gula harian kita, dia ya termasuk. Jadi jangan dianggap kalau misalnya saya udah minum minuman berpemanis pakai gula pasir 50 gram, terus saya bikin es cendol pakai gula aren, tambahinlah 2 sendok makan atau 20 gram. Jadi ya sama aja, malah surplus asupan gula harian kita 70 gram, bukan 50 gram. Padahal semua gula-gula ini ya termasuk di sini sirup, kecap, lalu saus, yang komposisinya memang 90% adalah gula. Itu termasuk ke gula semua. Nah, ini ada 3 klaim organik yang sering ada di kemasan ya. Kalau misalnya kita beli sayur di mall, pasti ada logo-logonya juga. Kalau misalnya 100% organik, berarti dia seluruh komposisinya organik. Nah, lalu kalau tulisannya organik aja, berarti 95% komposisinya memang organik. Nah, kalau misalnya ada tulisannya cuma terbuat dari bahan organik, berarti komposisinya 70% organiknya, sisanya ya memang konvensional. Jadi memang ini harus bijak ya. Jadi kita misalnya beli susu nih, ada kan susu-susu merek tertentu yang dia ada logo organiknya. Benar, berarti dia diproses dari sapi pilihan yang pakan, kandang, dan juga tumbuh kembangnya secara organik. Tapi di situ ditambahin gula. Gulanya juga lumayan, misalnya 17 gram ya kan, sama aja. Berarti kita juga harus konsumsi secara bijak atau nggak berlebihan. Nah, selanjutnya di sini, nah ini pasti teman-teman di sini, teman-teman Lisfit pernah ya nonton video-video maupun acara mukbang ya. Ini tentu kan makanan-makanan yang enak, tapi bukan makanan yang sehat. Kalau ini kan kelihatan nih, ini lemaknya udah kelihatan, kalorinya kelihatan, fatnya juga kelihatan gitu. Di sini juga ada UPF, burger, lalu di sini bersantan. Nah, memang secara kuliner atau secara makanan yang ingin kita konsumsi ini adalah makanan yang enak, tapi kandungan gula, garam, dan lemaknya itu tinggi. Jadi kalau kita mau konsumsi, ya tetap harus dalam jumlah yang bijak atau yang tidak berlebihan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan biar kita tetap bisa makan enak, tapi tetap sehat dan tidak banyak mengalami kenaikan berat badan adalah mindful eating. Jadi apa sih mindful eating itu? Mindful eating itu adalah makan dengan melibatkan kesadaran. Jadi banyak sekali riset yang sudah membuktikan bahwa ternyata dengan menjalani mindful eating itu orang-orang atau individunya jauh lebih happy, lalu jauh lebih bisa menikmati hidup atau menikmati makanan yang ingin mereka konsumsi, tapi juga bisa tetap hidup sehat. Nah, tentu harus mindful ya. Artinya di sini adalah tetap sadar bahwa apa yang mereka konsumsi itu ada jumlah yang terbatas atau jumlah yang batasannya itu sudah cukup sekian gram atau cukup sekian
porsi gitu. Nah, ternyata mindful eating ini juga ada suatu riset yang menyatakan melalui studi systematic review dan meta-analisis bisa dijadikan salah satu program untuk penurunan berat badan. Caranya adalah dengan pengaturan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, mengetahui kebutuhan kalori harian, lalu juga tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga rendah kalori sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ternyata kalau misalnya kita lagi makan, ketika kita makan, kita sambil dengerin nih, atau kita perhatikan, kita dengerin baik-baik setiap kunyahan. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Karena dengan mendengarkan itu berarti kita juga sudah melakukan konsumsi makanan secara sadar. Secara nggak langsungnya kita sadar kalau kita lagi makan. Jadi kita lebih cepat kenyang, lalu kita juga bisa menikmati makanan, dan juga kita lebih bisa mengontrol berapa banyak makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau di sini berarti Bigonya kadang nggak, secara nggak langsung kita bisa sambil ngitung nih, kira-kira udah 28 kunyahan belum ya, atau udah 30, atau mungkin kurang dari 20 gitu. Nah, mindful eating ini merupakan pola makan yang melibatkan seluruh kesadaran atau indera yang kita miliki. Misalnya kita perhatiin baik-baik makanannya, lalu kita cium aromanya, kita rasakan nih rasanya apa aja. Mungkin ada manisnya, ada pahitnya, atau punya aftertaste tertentu. Nah, manfaat dari mindful ini tentu kita akan lebih mendapatkan kepuasan dan juga kenikmatan makan yang lebih besar, lebih cepat kenyang. Meskipun kita makannya mungkin nggak banyak, tapi kita bisa cepat kenyang. Dan yang terakhir adalah bisa membantu proses penurunan berat badan dengan mengubah kebiasaan makan kita yang mungkin sebelumnya banyak, jadi lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita intuitive eating ini, berarti kita makan hanya berdasarkan untuk perut aja nih, atau kita hanya makan untuk memenuhi rasa emosi kita, mungkin lagi sedih, lagi stres, atau mungkin lagi bad mood, akhirnya makan jadi pelampiasan. Tapi berbeda ketika kita mindful, kita tahu bahwa makan adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tubuh kita, sehingga kita akan mendistraksi kalori ketika makanan yang kita konsumsi itu udah cukup banyak. Kita akan berhenti sebelum kelebihan. Lalu juga kita tentu akan mengunyah makanannya juga pelan-pelan, dan juga lebih bisa merasakan makanan yang kita konsumsi. Nah, ini adalah cara di mana teman-teman bisa menerapkan mindful eating. Ini makanannya boleh enak tentunya ya, tidak harus yang clean. Sesekali boleh menikmati Indomie goreng, tapi tetap jumlahnya nggak banyak, ditambahin dengan telur dan juga sawi. Tapi sawinya bukan sebagai topping ya, tentu bisa pakai 2 gepok. Nah, kalau sawi kan biasanya cuma jadi taburan aja nih kalau misalnya kita lagi makan mie instan, tapi kali ini sawinya lebih banyak. Yang pertama, tentu kalau misalnya lagi makan, moodnya harus bagus. Jadi jangan jadikan makan itu sebagai pelampiasan moodnya lagi nggak good, atau lagi nggak baik hari ini. Lalu nggak boleh cepat-cepat juga. Lalu sebelum makan juga diupayakan untuk minum air dulu. Jadi kita lebih kenyang dan nggak makan berlebihan. Dan kita harus respect nih terhadap tubuh dan kondisi kesehatan kita. Duduk baik di meja, minimal distraksi. Nah, jadi nggak sambil ngedrakor nih makan mie-nya. Jadi kita bisa ngerasain kalau misalnya, oh ini ya rasanya Indomie, walaupun saya nggak sering makan, tapi ternyata rasanya seperti ini. Jadi tahu. Dan oh cukup nih, udah tahu kan satu bungkus atau 80 gramnya Indomie kalorinya 380 kalori, sedangkan natriumnya 1000 lebih. Kalau misalnya makannya sambil ngedrakor, tentu 2 bungkus, 3 bungkus nggak kerasa. Tapi kalau makannya sambil duduk dan dinikmati baik-baik, tentu 1 bungkus itu udah cukup terasa. Lalu makan makanan favorit atau yang enak-enak itu di akhir. Misalnya kalau teman-teman suka memperhatikan food diary-nya List Fit, tentu nanti di akhir pekan ada yang namanya free. Nah, free itu
Jadi kita makan nggak sesuai dengan rekomen, jadi kita bebas makan apa aja hari itu, tapi ya kita tetap harus mindful. Misalnya hari Minggu mau makan di luar, mau nyobain makanan kekinian atau jajanan, nah itu bisa digunakan. Harus pelan-pelan atau harus relax dan nggak terburu-buru, dan juga merasakan bagaimana rasanya makanan. Jadi kalau misalnya kita lagi makan snacknya tuh 20-30 gram, tapi benar-benar kita rasain dibandingkan kita menghabiskan satu kemasan besar penuh. Baik, nah ini adalah diagram bagaimana sih mindful eating itu siklusnya terhadap tubuh kita. Yang pertama begini, why, mengapa kita makan? Nah, kita harus punya tujuan. Jadi misalnya kita makan ini untuk apa? Misalnya yang pertama, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lalu yang kedua tentu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga kalori harian kita. Nah, lalu selanjutnya, kapan sih saya makannya? Jadi kita punya ritme atau waktu-waktu tertentu di mana kita sebaiknya makan. Misalnya ada 3 kali jam makan utama dan 2 kali snack. Biasanya snack pagi dan snack sore. Atau saya bisa nggak sih makan kayak sesuka hati saya, misalnya sambil nugas, sambil ngelembur di atas jam 10 malam tetap makan. Nah, tentu itu ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita konsumsi makanan di jam-jam di mana metabolisme tubuh kita sedang melambat. Nah, lalu apa yang saya konsumsi? Nah, itu juga harus jadi perhatian. Misalnya kalau mau makan makanan yang enak, yang tinggi GGL, tentu porsinya harus diperhatikan. Atau mau makan lebih banyak, tapi makanannya adalah makanan sehat. Nah, selanjutnya bagaimana saya makan? Tentu kondisinya dalam keadaan yang sadar. Misalnya tidak dilakukan dengan berbagai kegiatan multitasking atau kegiatan lainnya. Misalnya mengerjakan tugas sambil makan, lalu nonton sambil makan, tapi makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang punya kalori yang tinggi. Nah, selanjutnya, seberapa banyak saya makan? Ya, tentu sesuai dengan kebutuhan kalori dan juga gizi masing-masing. Jadi, kalau misalnya lagi defkal atau lagi defisit kalori, tentu nanti akan dikurangi 200-500 kilokalori. Nah, selanjutnya saya makan tiap hari sekian kalori atau sekian gram karbonnya, nanti saya pakai apa aja ya dalam sehari, tentu harus diperhatikan. Misalnya hari ini ada strength training, oh it's okay lah nambah 200-300 kilokalori. Atau hari ini ternyata saya full WFH, ya tentu harus diturunkan juga. Karena kalau misalnya kita nggak aware di situ, yang terjadi adalah akan banyak kalori dan lemak yang terdeposit di dalam tubuh kita. Nah, ini mindful eating, jadi harus diperhatikan mulai dari notice, feel, lalu menikmati juga, lalu mengamati makanan juga, dan juga merasakan dari setiap makanan yang kita konsumsi. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Citra. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Coach Olive untuk penjelasannya. Wah, gimana nih teman-teman? Sudah ada beberapa poin yang diserapkah? Atau mungkin tadi menghibur banget ya, boleh kok Indomie gitu ya kata Coach Olive. Asal, pakai asal nih di belakangnya. Asal sawinya segepok, jangan lupa tambahin telur, jangan tiap hari gitu ya makan Indominya. Aduh, tapi benar sih ya kalau misalkan kita makan sambil melakukan sesuatu gitu ya. Let's say makan sambil nonton drakor, terus habis itu lagi nonton drakor makannya ramyun pula gitu ya, tahu-tahu udah habis saya kemana makananku gitu, hilang entah kemana. Jadi kenyangnya nggak berasa, nambah lagi. Itu salah satu penyebab kenapa kita jadi overeating ya. Kita nggak aware sama makanan yang lagi kita makan, kita sambil melakukan banyak hal meskipun kita ibu-ibu ya mungkin yang makannya sambil nyuapin anaknya juga gitu ya. Kebanyakan ibu-ibu juga kan gitu ya. Tapi mungkin bisa diatur lah ya kalau misalkan memang mau menerapkan yang namanya mindful eating, bisa diatur waktunya mungkin siapa dulu yang duluan makan, jadi bisa tenang duduk di meja sambil menikmati makanannya, sambil aware dengan apa yang kita makan gitu ya. Tapi menarik ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh loh
dicatatkan di kolom chat ya, tentang topik malam hari ini. Kita sedang membahas tentang clean eating versus mindful eating, mana yang lebih baik untuk kita, mana yang lebih cocok gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ataupun misalkan mungkin mau sharing metode diet apa yang sedang dijalankan, apakah baik, apakah kurang baik, boleh di-share ya di kolom chat juga atau raise hand aja dari Zoom-nya masing-masing. Tadi ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya dari Mbak Siska. Mbak Siska masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada. Nggak apa-apa, kita ini aja ya, kita bacakan aja, mungkin bisa jadi pengetahuan kita juga. Batas untuk garam yang kita konsumsi per hari berapa ya, Coach? Boleh di-share lagi. Nah, ini GGL kan jadi concern kita. Jadi memang nggak hanya garam, tapi gula dan lemak juga ikutan. Karena tiga bahan pangan ini merupakan penyumbang terbesar PTM atau penyakit tidak menular yang nggak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Angka kematiannya pun tinggi kalau misalnya kita nggak concern dari awal. Untuk gula seberapa banyak? Saya sebutin semua aja biar kita sama-sama ingat. Gula itu Betul, 50 boleh. gram per hari ya, atau setara dengan 4 sampai 5 sendok makan. Kalau garam itu 5 gram. 5 gram itu setara dengan 1 sendok teh. Itu total dari makanan dan minuman. Dan kalau lemak itu 67 gram atau setara 5 sendok makan minyak per hari. Nah, kurang lebih Atau seperti itu. setara 5 sendok makan minyak. Aku sambil nyatet di kolom komentar supaya teman-teman bisa baca juga ya. Gula tadi setara 3 sendok makan ya. 4 sampai 5. Sorry. Iya. 4 sampai 5 sendok 50 makan. gram. Garam 5 gram per hari atau setara 1 sendok teh. Setara 1 sendok teh. Wah, 1 sendok teh doang loh normalnya. Sudahkah kita menyesuaikan dengan batasan normal? Oke, dan lemak 67 gram per hari atau setara 5 sendok makan minyak. Itu untuk konsumsi semua ya, Coach ya? Maksudnya bukan hanya garam yang kita tuang ke teh aja, tapi garam kok ke teh? Masakan. Gula, bukan cuma gula yang kita tuang ke teh aja di pagi hari ataupun di sore hari, tapi juga gula yang kita pakai misalkan untuk bikin sop atau untuk campur ke makanan gitu ya. Jadi itu kalkulasi semuanya adalah per harinya normalnya 50 gram per hari atau setara 4 sampai 5 sendok makan. Sama dengan garam dan lemak juga. Nah, kalau ngitung lemak nih Coach ya, lemak ini kan setara 5 sendok makan minyak. Sedangkan kita mungkin aja makan mengkonsumsi makanan yang juga mengandung lemak. Contoh misalkan daging yang lemaknya banyak gitu ya. Apakah ini termasuk hitungan juga Coach? Apa gimana tuh? Iya, termasuk. Jadi lemak ini juga include yang harian. Misalnya kita juga minum susu yang full cream, itu lemaknya lumayan juga. Nah, itu masuk juga hitungan. Kalau untuk bahan pangan mungkin susah ya nge-track-nya, kecuali kita suka rajin atau suka buka-buka itu tabel komposisi pangan Indonesia yang bisa teman-teman akses di panganku.org. Di situ ada bahan kandungan gizi, nggak hanya lemak, semuanya udah lengkap. Kandungannya per 100 gram. Jadi kira-kira kalau misalnya saya makan lemak nih, makan dada ayam nih ya, 100 gram atau satu potong ukuran gede dapat lemaknya berapa? 2 gram kayak gitu. Itu juga termasuk. Oke deh. Jadi karena kalau kita ngitung kadang-kadang susah ya, kadang-kadang mumet ya. Jadi tapi asal kita membatasi proses deep frying, tentu lemaknya nggak bakal banyak Kak Citra. Betul. Sebenarnya kuncinya itu ya, salah satunya adalah mengurangi proses deep frying-nya itu sendiri gitu ya. Sebenarnya si clean eating juga bisa ya, kita pelan-pelan menerapkan dalam pola makan sehari-hari. Gak harus full gitu ya clean eating, tapi mungkin di makan siangnya doang gitu ya, mulai perlahan-lahan seminggu 3 hari 4 hari clean eating gitu kan.
itu belajar perlahan-lahan nanti kita mulai terbiasa. Gitu. Oke deh, teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain lagi, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke deh. Terima kasih banyak ya sudah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan Coach Olive juga terima kasih sudah berbagi ilmunya malam hari ini ya. Terima kasih Mbak Citra. Ini udah pada live duluan ya.